Surabaya City Blessing yang kita percaya, yaitu yang terakhir, yang pertama yang lalu ada faithful, terus kemudian available and involved, dan ketiga minggu kemarin Pastor Hari tentang teachable, dan yang terakhir hari ini tentang hungry atau haus dan lapar akan Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Ya, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mungkin tahun lalu kita juga sudah belajar tentang nilai-nilai ini ya, dan ayat ini yang juga dipakai. Yang pertama yang perlu kita ketahui yang tentang ayat ini, tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran ini, yang pertama bahwa ini adalah sebuah kebutuhan dan bukan keinginan. Yang kedua adalah sebuah konsekuensi, bukan sebuah janji. Jadi sebuah konsekuensi, bukan sebuah janji. Yang ketiga adalah kebutuhan yang terus-menerus, artinya kebergantungan penuh. Nah, kita akan belajar pagi hari ini tentang haus dan lapar ini. Beberapa waktu ketika saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan ini ya, jujur saya juga bergumul. Saya merasa bahwa cukup sulit untuk istilahnya menggali tentang haus dan lapar ini. Karena apa? Kalau kita ini kan lebih mudah haus dan lapar akan makanan ya. Kalau saya ini belum jamnya makan ya kadang-kadang udah lapar gitu. Tetapi mempelajari tentang haus dan lapar itu menurut saya agak sulit. Sampai satu kali saya menemukan ayat ini, dan biarlah ini menjadi sesuatu yang membangun kita pagi hari ini. Untuk bagaimana kita ini haus dan lapar akan Tuhan. Nah, kita akan buka di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, ayat ini begitu luar biasa menurut saya untuk pagi ini kita belajar bagaimana tentang haus dan lapar akan Tuhan. Waktu saya sempat sharing sedikit tentang ayat ini, ada satu teman kantor, di sini ada Kak Feni, terus Kak Feni ngingetin ke saya gini, kamu kali khotbah kok mesti membahasnya tentang binatang ya gitu. Saya mikir, oh iya ya, yang lalu tentang kupu-kupu, kali ini kita membahas tentang rusa. Nah, mengapa di dalam Mazmur 42 ini dikatakan seperti rusa, kok tidak binatang yang lain? Itu sempat juga membuat saya tuh istilahnya kepo ya, kenapa kok harus rusa? Kok enggak kucing, kok enggak anjing atau binatang-binatang yang lainnya? Nah, ada beberapa poin menarik tentang binatang rusa ini Bapak Ibu yang nanti kita akan pelajari. Dan ini sangat luar biasa sekali. Jadi tidak menjadi kebetulan bahwa Mazmur ini mencatat, mengungkapkan bagaimana kerinduan terhadap sesuatu ini digambarkan tentang seperti rusa yang merindukan, katakan merindukan sungai yang berair. Nah, kita masuk dalam poin selanjutnya, mengapa rusa? Yang pertama, kebenaran tentang rusa, saya bacakan buat Bapak Ibu. Rusa adalah salah satu binatang herbivora, maksudnya dia pemakan tumbuhan atau pemakan tumbuhan, dia bukan binatang buas. Sehingga kenyataan ini yang membuat rusa rentan terhadap binatang buas lainnya untuk memangsanya. Kalau Bapak Ibu dulu zamannya saya kecil ya, kalau yang generasi sekarang mungkin channel geografi atau apa ya itu kalau di TV. Kalau zamannya saya dulu kecil itu di programnya TV itu
flora dan fauna, masih ingat flora dan fauna. Kalau Bapak Ibu masih ingat berarti Bapak Ibu sudah tua seperti saya. Flora dan fauna. Nah itu digambarkan bagaimana seekor rusa itu seringkali menjadi binatang yang membuat binatang buas lainnya seperti singa, seperti hena, seperti binatang-binatang buas lainnya pemakan daging untuk cenderung itu mengejarnya. Nah, tapi meskipun demikian, rusa itu adalah salah satu binatang, kalau nanti Bapak Ibu lihat di Google, Mbak Google, rusa itu adalah salah satu binatang yang memiliki kemampuan berlari yang cukup kencang. Jadi sekalipun dia itu istilahnya menjadi sasaran ya, seringkali menjadi sasaran untuk dimangsa binatang buas, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa rusa itu adalah salah satu binatang yang memiliki lari yang cukup kencang. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, kebenaran yang ketiga adalah ini, yang menarik ini, yang saya juga baru tahu. Kenapa kok rusa itu selalu, istilahnya dia cenderung untuk mencari air ya. Rusa dikatakan adalah rusa itu kalau dia kekurangan air, dia itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi rusa ini kalau kekurangan air, itu mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga, nah ini menariknya, sehingga dia itu harus memastikan bagaimana dia caranya menemukan air supaya apa? Ketika dia bertemu dengan air dan dia minum sepuas-puasnya, di situ akan pertama mengurangi bau yang ada di dalam tubuhnya dan yang kedua itu bisa membebaskan dia dari incaran binatang buas lainnya. Kenapa? Karena bau ini yang akhirnya membuat binatang buas yang lainnya itu mudah untuk istilahnya itu mudah mendeteksi, oh ini ada rusa gitu loh, untuk jarak tertentu. Sehingga rusa ini dia harus memastikan bahwa dirinya itu benar-benar dalam keadaan yang terpuaskan secara secara air, untuk air, kebutuhan air ini. Supaya apa? Dia tidak mengeluarkan bau yang itu dapat membuat binatang buas lainnya itu mengejar dia. Nah ini luar biasa sekali. Nah sekalipun demikian ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam channel itu tentang video tentang rusa itu, belum lagi ketika dia menemukan sungai, itu juga bukan tempat yang aman buat dia juga. Gitu loh. Ketika dia minum, ancaman itu juga enggak hanya cukup di darat, tetapi di sungai pun itu juga ada binatang buas yang lainnya, seperti buaya dan lainnya. Dan itu juga menjadi satu ancaman buat dia. Tetapi yang menarik, poin yang ketiga ini yang menarik adalah tentang rusa, bahwa bagaimanapun ancaman atau istilahnya itu sesuatu yang ada di sekitarnya dia, yang begitu membahayakan, yang begitu membuat dia itu istilahnya harus berlari sedemikian rupa, harus bergumul sedemikian rupa sehingga dia dapat menemukan air itu dan dapat minum sepuas-puasnya. Itu dia benar-benar dia tidak putus asa. Dia memiliki satu tekad yang kuat untuk dia bagaimana dia caranya minum. Kalau ada ancaman dikejar, dia harus menemukan air dan dia akan minum sepuas-puasnya. Dan kedua, kalau di dalam sungai ini pun juga ada ancaman, bagaimana caranya dia dengan tekad yang kuat, dia minum sepuas-puasnya dan dia menghindari ancaman itu. Jadi sangat luar biasa. Saya percaya bahwa Mazmur ini ditulis bukan menjadi satu kebetulan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ayat selanjutnya? Saya minta ayat selanjutnya, saya enggak catat di dalam ini ya. Enggak catat di dalam PowerPoint, saya minta dibukakan Mazmur 42 ayat yang keempat. Ayat keempat dan ayat yang selanjutnya ya. Dikatakan tadi ayat yang berikutnya, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana.
Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Berikutnya, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berikutnya. Oh sudah ya, terakhir ya. Oke, nah ini menarik sekali. Saya minta slide berikutnya ya. Mazmur 42 ayat yang ke-6 dan 12 ini ada ayat yang sama. Jadi, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku, ya Allahku. Ini diulang lagi di dalam Mazmur pasal 43 kalau enggak salah, ada di ayat yang keberapa juga ayat yang menyatakan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok Mazmur 42 ini dicatat diawali dengan seperti rusa? Dikatakan seperti rusa tadi yang merindukan sungai dan sebagainya. Latar belakang dari Mazmur pasal 42 ayat dan 43 ini adalah dengan latar belakang pada waktu itu bangsa Israel ada di dalam pembuangan di Babel. Dan di dalam pembuangan ini mereka itu menjadi satu tawanan musuh istilahnya gitu. Dan di dalam pembuangan ini tidak berlangsung sebentar ya. Kalau enggak salah 70 tahun kalau enggak salah di pembuangan di Babel itu. Dan saya percaya bahwa orang buangan dan menjadi tawanan itu bukan satu masa yang enak ya, bukan sesuatu keadaan yang baik-baik saja gitu loh. Jadi Mazmur 42 ini dicatat bukan karena situasi yang biasa-biasa, bukan situasi yang baik-baik saja. Tetapi memang Mazmur ini dicatat ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan di Babel. Dan di situ mereka harus kerja paksa. Di situ mereka istilahnya itu kalau buat bangsa Israel ya, menjadi orang buangan itu menjadi satu penghinaan. Karena mereka tidak tinggal di negara mereka sendiri yang menjadi satu kebanggaan. Jadi benar-benar itu satu penghinaan yang luar biasa. Terus bagaimana mereka ada di dalam pembuangan ini, mereka harus bekerja keras, mereka dibatasi dengan segala hal karena mereka itu bukan tanah milik mereka sendiri. Bagaimana mereka harus menghidupi anak-anak cucu mereka dan sebagainya dalam kurun waktu yang tidak singkat. Saya percaya ini sesuatu yang satu keadaan yang tidak menyenangkan gitu loh. Ada di dalam satu pembuangan, di dalam segala keterbatasan, di dalam segala tekanan yang membuat kehidupan mereka itu dalam jangka waktu tertentu. Saya enggak tahu ya, itu 70 tahun mungkin sudah ada yang akhirnya meninggal dan sebagainya. Nah, yang luar biasa adalah ketika mereka mengalami hal ini, pemazmur ini katakan bahwa dia mengatakan di tadi 42 ayat pertama tadi dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Dan di ayat yang paling luar biasa dari 42 ini dikatakan di dalam ayat 6 dan 12. Di situ dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku ya Allahku. Dikatakan dia seperti berbicara secara pribadi kepada jiwanya, dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Ini bukan ungkapan bahwa ketika dia tidak merasakan tertekan ya. Saya percaya ketika pemazmur ini berkata bahwa kenapa engkau tertekan hai jiwaku, itu benar-benar satu ungkapan yang berangkat dari fakta. Artinya bahwa mereka ada jiwa mereka tertekan. Dan dikatakan dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Nah, ini yang luar biasa dikatakan berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Dan yang luar biasa dikatakan penolongku ya Allahku. Saya percaya bahwa orang kalau di dalam tekanan itu cenderung depresi ya atau stres gitu ya. Mungkin beberapa di antara kita pernah mengalami bagaimana ada di dalam satu depresi, tekanan yang membuat kita itu sampai enggak tahu harus berbuat apa.
Dan kadang-kadang kita juga menyadari ketika kita ingin berdoa pun juga rasanya bingung mau doa apa. Karena begitu tekanan itu menekan kita. Nah, tetapi yang luar biasa dari pemazmur ini, dia menggambarkan bagaimana dia berkata kepada jiwanya, kenapa engkau tertekan? Padahal sebetulnya mereka benar-benar tertekan. Dan dikatakan, tetapi di sini tuh pemazmur benar-benar kayak self talk ya. Maksudnya dia berbicara kepada jiwanya. Kenapa sih engkau tertekan hai jiwaku? Dikatakan, dan gelisah di dalam hatimu. Dan dikatakan berharaplah kepada Allah. Saya percaya ketika dia pemazmur mengatakan berharaplah kepada Allah, itu bukan seolah-olah kemudian besoknya lagi keadaan itu sudah baik. Akhirnya mereka sudah baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Tidak, saya percaya dalam waktu pembuangan itu begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan itu tidak mudah, saya yakin itu tidak mudah. Tetapi dia pemazmur ini bisa mengatakan bahwa berharaplah kepada Allah. Siapa Allah itu? Dikatakan penolong mereka. Di dalam tekanan yang begitu rupa, di dalam pergumulan, depresi, stres mungkin, itu mereka tetap berkata bahwa bersyukurlah kepada Allah, yaitu penolong. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu satu-satunya penolongnya. Saya beberapa kali sempat baca ya, kalau orang mengalami stres atau depresi itu, kalau sekarang ya zaman sekarang itu kan tingkat depresi naik, naik lebih tinggi daripada zamannya kita dulu. Katanya Pak Harto, enak toh zamanku gitu. Nah, kalau orang stres atau depresi itu Bapak Ibu, kalau sekarang ini ya apa larinya? Darah tinggi. Nah, terus kemudian bukan hanya darah tinggi, tapi juga bisa terjadi memicu penyakit-penyakit yang lain. Psikosomatis, waduh saya juga baru belajar psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Yaitu pikiran yang menekan di dalam mental kita sehingga termanifestasi akhirnya dalam satu penyakit gejala. Kadang-kadang tremor, kadang-kadang itu sampai enggak bisa makan. Saya masih ingat ibu saya beberapa waktu yang lalu pernah kena psikosomatis itu sampai enggak bisa makan. Jadi makan aja gemeter gini, padahal sebelumnya dia enggak apa-apa, karena apa? Pikiran yang menekan. Kalau tekanan itu terjadi, saya percaya kadang-kadang kita itu enggak ngerti harus gimana. Tetapi pemazmur di dalam Mazmur 42 ini sungguh luar biasa. Dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dikatakan gitu, mengapa? Sekalipun faktanya itu mereka ada di dalam tekanan. Dan dikatakan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Dikatakan sebab aku bersyukur lagi. Saya percaya di dalam keadaan yang tertekan itu tidak mudah orang bersyukur. Kalau kita dapat undian, kalau kita dapat promosi mungkin jabatan atau hal-hal yang baik gitu, untuk bersyukur itu langsung ya refleks gitu. Aduh puji Tuhan dapat bonus atau aduh puji Tuhan dapat undian. Tetapi ketika tekanan, ketika depresi itu datang, saya percaya untuk bersyukur itu tidak mudah gitu loh. Tetapi yang luar biasa adalah ini. Slide berikutnya yaitu pemazmur tahu kepada siapa dia harus berlari saat menghadapi masalah, yaitu kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu bayangin ya, ada di dalam pembuangan. Dalam kurun waktu yang bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi 70 tahun. Itu bukan masa yang pendek. Ada di dalam satu tekanan, ada di dalam mereka harus bekerja paksa dan sebagainya. Faktanya mereka mengalami depresi, mereka mengalami tekanan, diungkapkan tadi di dalam Mazmur pasal selanjutnya itu. Tetapi di sini dikatakan pemazmur menyadari bahwa hanya kepada Allah saja dia mendapatkan kelegaan dan kepuasan. Dan menyatakan imannya, berkata kepada jiwanya untuk bersyukur dan mengatakan bahwa Allah lah satu-satunya penolong dan sumber kehidupannya. Makanya tadi digambarkan kehausan dan kelaparan itu
bukan keadaan kita. Itu seringkali mungkin kita bisa haus dan lapar akan Tuhan itu ketika kita baik-baik saja. Tetapi saya percaya kecenderungan kita sebagai manusia ketika keadaan kita itu baik-baik saja, kita tuh seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa oh ini sudah oke, ini sudah oke, ini tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tetapi ketika pergumulan itu datang, kadang-kadang seringkali kita juga berpikir, apakah Tuhan itu masih menyertai aku ya? Apakah salahku kok aku tuh ngalamin ini terus. Nah, bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Saya percaya bahwa mungkin beberapa di antara kita, untuk beberapa waktu kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah, kita mengalami hal-hal yang mungkin bagi diri kita itu kita merasa, Tuhan aku ini kok ngalamin ini terus ya, aku ini kok seperti ini terus ya. Dan kita itu seolah-olah tidak memiliki pengharapan lagi. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Dikatakan tadi seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwaku Tuhan merindukan Engkau. Saya minta tim pujian dan penyembahan. Ada satu ungkapan dari satu hamba Tuhan yang sangat memberkati saya. Dia berkata seperti ini, tanpa lapar dan haus, kita hanya beragama tapi mungkin tanpa Tuhan. Saya percaya bahwa mungkin hari-hari yang kita lalui itu banyak masalah. Entahkah pergumulan sakit penyakit, entahkah pergumulan rumah tangga, finansial dan sebagainya. Tapi biarlah kita belajar seperti pemazmur pagi hari ini, di Mazmur 42 ini. Ketika ada di dalam tekanan itu, seringkali itu menjadi satu trigger atau menjadi satu pemicu untuk kita itu datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Memiliki satu tekad yang kuat, apapun yang terjadi Tuhan, dikatakan, kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan dan bersyukur karena apa? Satu-satunya penolong kita adalah Tuhan. Amin. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita pagi hari ini. Saya minta kita semua tunduk kepala. Bapak Ibu, sebelum saya mempersiapkan firman Tuhan ini, sejujurnya saya ingin menyerahkan kembali kepada Pastor Fani. Karena beberapa waktu ini ada beberapa pergumulan tentang sakit suami saya yang saya merasa kok tidak kunjung sembuh. Beberapa kali sudah diobati dan sebagainya. Saya merasa, duh Tuhan kok seperti ini. Tetapi ketika saya berdoa, ketika saya bergumul, saya tidak boleh menyerah. Saya berkata kepada jiwa saya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan, bersyukurlah kepadanya, karena dialah satu-satunya penolong bagi setiap kita. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah itu menjadi sesuatu, menjadi satu trigger, menjadi satu pemicu untuk kita itu datang. Ataukah hari-hari ini kalau Bapak Ibu baik-baik saja, bersyukurlah kepada Tuhan. Biarlah kehausan dan kelaparan akan Tuhan ini menjadi sesuatu bagian di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Sekalipun Ku berjalan apapun situasi kita, apapun keadaan kita hari-hari ini, saya percaya Dia tetaplah Allah yang setia bagi setiap kita. Kamu selalu menopang hidupku. Amin Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bersamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Saya percaya nggak ada satupun manusia yang tidak terima tekanan. Selama masih di dunia, ya kita hidupnya akan penuh dengan tantangan, ya, rintangan. Apalagi yang saya katakan yang kekurangan, ya kan, ataupun kebanjiran, semuanya kesakitan. Saya percaya hari ini firman Tuhan itu jelas. Semua kita anak Tuhan pun firman Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, di dalam dunia ini engkau akan mengalami penganiayaan, mengalami tekanan. Tetapi ada tetapinya ini. Tuhan Yesus sudah ngomongin tetapi. Jadilah kuat. Bahasa Inggrisnya bukan kuat ya, cheer up. Tetap bersyukur. Nah tadi itu cuma 2 kata kunci dalam Mazmur 42 ayat 6 dan 12. 2 kata kunci jalan keluarnya, solusi atau yang Tuhan berikan. 2 aja. 1 berharap, 1 lagi bersyukur. Apa Bapak Ibu sekalian? Berharap dan bersyukur. Saya mau katakan
cuman berharap sama Tuhan, tapi bukan berharap seakan-akan mengemis tanpa tahu ya dapat atau enggak. Tapi kalau kita disuruh berharap dan bersyukur, berarti kita tahu dengan iman kita bisa berharap karena kita tahu kepada siapa kita berharap, sumber pertolongan kita. Sehingga sebelum kita melihat kita bisa bersyukur, itu hidup karena percaya. Saya percaya hari ini firman Tuhan itu bukan pendek, singkat, tapi ini sangat dalam. Saya catat tadi, benar ayatnya itu cuman 2-3 ayat, tapi firman Tuhan kalau engkau berharap dan bersyukur, saya catat ada 8 hal yang kita bisa nikmati yang Tuhan sediakan. Apakah itu jawaban dari Tuhan? Ya, jawaban Tuhan datang dalam 8 ini. 1, kelegaan. 1, kelegaan. 2, kepuasan. 3, ketenangan. Bukankah kalau kita lega baru kita bisa puas, baru bisa tenang, betul? Kesegaran, wow, kedamaian, kebangkitan, kekuatan, dan yang terakhir kemenangan. Menang terhadap siapa? Musuh kita bukan pasangan kita, anak kita, mertua, mantu, bukan. Musuh kita adalah tadi sakit penyakit, ya, marah-marah, bukan orangnya tapi rohnya tertekan. Oleh sebab itu tadi dikatakan lagunya, dalam lembah kekelaman pun kita percaya, kita bisa berharap ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kita melewati lembah kekelaman. Tapi ingat loh, Tuhan kalau memimpin kita melalui lembah kekelaman bukan mandek di situ. Karena baca ayat selanjutnya Mazmur 23. Ia menyediakan hidangan. Menyediakan hidangan di mana? Di hadapan lawanku. Di mana ada lawan, di mana kita memenangkan apa yang Tuhan sudah sertai, yaitu memenangkan peperangan bersama musuh. Maka ada kemenangan itu dan Tuhan menyediakan hidangan. Ingat ya, gembala yang baik itu menuntun ke air yang tenang, ke rumput yang yang hijau supaya kita bisa kalau lapar makan. Tapi dia juga nuntun kita ke lembah yang gelap sekalipun, bayang-bayang maut ada di situ. Tapi jangan lupa ayatnya, Tuhan menyediakan hidangan di depan lawanku. Siap untuk duduk di depan musuh? Iya, duduk juga bukan kepahitan tapi aku sudah menang. Mungkin musuhmu sangat dekat. Apakah itu sakit, penyakit dan sebagainya. Tapi Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita 8 hal ini. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa di sini, saya ingin berdoa sebagai hamba Tuhan. Kalau tadi seperti Sugi katakan kita mau sehati berdoa untuk Bapak Agus suami Bu Sugi yang sedang sakit. Tapi apakah ada di sini yang sedang sakit? Letakkan tangan di dadamu aja. Aku butuh pertolonganmu Tuhan. Ini aku. Ini kalau mendoa, kalau ada yang sakit taruh tangan di dada. Kalau yang sakit pasanganmu, suamimu atau istrimu juga letakkan tangan di dada sebagai tanda, Tuhan aku tuh gak mampu tapi bersamamu aku tahu nih selama jantung ini masih memompa darah, selama napas ini ada di hidupku, aku akan tetap berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sehati kami berdoa untuk Pak Agus yang saat ini sedang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, Engkau yang telah menebus, Engkau yang menyediakan kesembuhan. Dan kami percaya bahwa Pak Agus bisa segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang datang dengan berbagai macam tantangan dan sekarang sedang berharap
tapi dengan hati penuh pengucapan syukur. Untuk setiap tangan yang terletak di dada, Engkau yang Maha tahu. Untuk setiap penyakit yang mereka harus hadapi, untuk setiap kekurangan yang juga mereka harus hadapi, untuk setiap intimidasi yang harus dihadapi oleh jemaat-Mu dalam hal apapun itu, kami percaya Engkau sudah menyediakan kelegaan, ketenangan, kedamaian, kekuatan, kebangkitan. Terima kasih, bersama-Mu kami menang ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menumpangkan tangan, menadahkan tangan untuk jemaat-Mu. Biarlah Engkau pulang dengan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan yang memberkati karena Dia Bapa yang baik. Pulanglah dengan satu iman bahwa apa yang Engkau belum lihat, tapi sudah Tuhan sediakan itu menjadi milik-Mu. Tetaplah setia, tetaplah berharap. Katakan pada dirimu, jiwaku memuliakan Tuhan. Aku percaya bukan karena aku melihat. Aku percaya karena janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, Engkau menyinari setiap anak-anak-Mu dengan sinar kemuliaan-Mu. Dan Engkau juga yang menjadikan kami semua berkat bagi keluarga, bagi komunitas kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.